Seorang petugas pemadam kebakaran sedang berlari melalui gedung apartemen yang terbakar. Udara tebal dengan asap hitam saat puing-puing terbakar jatuh di sekitarnya. Dalam kekacauan itu, ia terpisah dari kru lainnya. Mereka mungkin sudah keluar dari struktur dan berdasarkan kondisinya, dia mungkin juga harus keluar. Tapi saat petugas pemadam kebakaran berbalik menuruni tangga, dia mendengar sesuatu. Ada tangisan datang dari sebuah ruangan di lorong. Petugas pemadam kebakaran berlari ke pintu. Pasti ada seseorang di dalam. Dia bisa mendengar suaranya saat dia menangis minta tolong. "Saya datang!" teriak petugas pemadam kebakaran. Tetapi ketika dia membuka pintu, itu tidak mau bergerak. Dia mundur dan mengempaskan tubuhnya ke sana. Lagi dan lagi dan lagi. Sampai akhirnya pintu terbuka. Gelombang panas dan asap menyelimuti petugas pemadam kebakaran, tetapi dia bisa melihat siapa yang menangis minta tolong. Di seberang ruangan, bersembunyi di bawah tempat tidur, adalah seorang anak perempuan. Dia memegang boneka kelinci dan menangis ketakutan. Petugas pemadam kebakaran bergegas ke arahnya, tetapi dia bisa merasakan lantai mulai retak dan harus mundur. Itu tidak akan pernah menopang berat badannya. Dia ingin anak ini merangkak padanya. Itu satu-satunya kesempatannya. Dia memanggil anak itu untuk menghampirinya saat lebih banyak puing-puing yang menyala runtuh. Anak perempuan itu merangkak ke arahnya perlahan-lahan, kemudian lebih cepat. Dia hampir ke petugas. Ketika ada celah keras, petugas pemadam kebakaran hanya bisa menyaksikan saat lantai di bawah anak kecil itu runtuh dan dia jatuh. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Petugas pemadam kebakaran tidak dapat mempercayainya. Bajunya tersangkut pipa yang rusak dan dia menggantung di udara saat boneka kelincinya ditelan api di bawah. Petugas pemadam kebakaran meraih anak kecil itu saat dia mengulurkan tangannya ke arahnya. Keduanya meregang sejauh mungkin, sedikit lebih jauh, hampir bersentuhan, hampir sampai. Tepat saat ujung jari mereka bersentuhan, sisa lantai ambruk dan mereka berdua jatuh. Di luar, banyak kru menyemprot dan melawan kobaran api, mencoba menahan api yang dengan cepat lepas kendali. Ada seruan dari salah satu tim, dan orang-orang mulai berlari saat sebagian besar bangunan runtuh. Apakah masih ada orang di sana? Di mana John? Kepala pemadam kebakaran bertanya kepada siapa saja yang dijumpainya, tapi tidak ada seorang pun melihatnya. Saat itu, di pintu masuk gedung, sesosok tubuh muncul, membentuk siluet di atas api. Ini John. Dia melangkah keluar dari gedung yang terbakar. Bajunya sepertinya telah dilelehkan api. Entah bagaimana dia masih hidup, tapi dia sendirian. Saat petugas pemadam kebakaran lainnya bergegas membantunya, dia terlihat linglung. Mereka bertanya kepadanya apa yang terjadi, dan kalau saja ada orang lain di dalam yang mungkin masih bisa keluar. Tetapi dia hanya bisa menatap mereka. Beberapa minggu kemudian, John sedang duduk di kantornya. Rekan pemadam kebakarannya masih sulit percaya bahwa dia berhasil keluar dari neraka itu tanpa cedera. Tapi sementara api secara ajaib tidak menyentuh tubuhnya, tampaknya telah menimbulkan kesan lain. Dia sekali lagi berada di meja dengan banyak kertas tersebar di depannya. Salah satu petugas pemadam kebakaran lain dari krunya mulai menggodanya saat dia mengerjakan salah satu proyeknya lagi. Apalagi kali ini, dia mengatur anggaran bulanannya lagi, memeriksa laporan kartu kredit untuk mengetahui adanya biaya penipuan. John sebenarnya sedang mempersiapkan rencana pensiunnya. Api itu mungkin menunjukkan kepadanya bahwa hidup dapat dipersingkat, tetapi api itu juga mengajarinya bahwa penting untuk menertibkan hidup Anda, sehingga waktu yang Anda habiskan di bumi ini digunakan dengan baik. Petugas pemadam kebakaran menertawakan tanggung jawab fiskal John yang baru ditemukan ketika bel mulai berbunyi. Tidak ada lagi lelucon, saatnya untuk bersiap dan keluar. Petugas pemadam kebakaran tiba di api struktur besar lainnya. Seorang pria bergegas keluar gedung memberitahu mereka di sela-sela batuk bahwa masih ada orang di dalam. Petugas pemadam kebakaran tidak ragu-ragu dan menuju ke gedung. Mereka menggeledah lantai 2 dan melihat pintu dengan asap mengepul dari bawahnya. John memeriksa pintu untuk mencari panas dan mengacungkan jempol. Mereka membuka pintu dan masuk ke dalam. Asapnya sangat tebal sehingga tidak satupun dari mereka dapat melihat. Tapi kemudian, melalui asap mereka melihat sesuatu. Seorang wanita terbaring di lantai. Mereka berdua melangkah ke arahnya saat balok jatuh dari langit-langit. Mereka berdua melompat menyingkir dan petugas pemadam kebakaran itu nyaris tidak bisa lolos dari timpaan. Dia berdiri dan bertanya apakah John baik-baik saja, tapi tidak ada jawaban. Dia dengan cepat melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa melihatnya. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Tidak ada waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia mengangkat wanita yang batuk itu. Dia masih hidup. Saat petugas pemadam kebakaran keluar dari gedung bersama wanita itu, dia tampaknya telah sadar. Kepala pemadam mendekati mereka, tetapi petugas pemadam kebakaran hanya bisa menggelengkan kepalanya, seolah mengatakan John tidak berhasil kali ini. Wanita yang berhasil diselamatkan dari kebakaran itu ada di rumah sakit. Para dokter sulit percaya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia baik-baik saja, dan ronsen paru-parunya menunjukkan bahwa tidak ada yang salah sama sekali. Seolah-olah dia tidak baru saja dibawa dari sebuah gedung di mana banyak warga sipil dan petugas pemadam kebakaran tewas.
Dokter mengatakan kepadanya bahwa mereka perlu menjalankan beberapa tes lagi, tetapi tes tersebut kembali jelas. Maka dia tidak ada alasan untuk menahannya. Saat dokter meninggalkan ruangannya, dokter berhenti dan menoleh kepadanya. Dia ada beberapa pengunjung. Wanita itu tampak bingung. Saat dokter keluar ruangan, sekelompok orang berjas hitam gelap masuk. Mereka terlihat seperti agen FBI atau CIA. Tetapi mereka tidak punya lencana. Selamat siang, ma'am. Kami dari SCP Foundation. Kami telah mencari Anda. Saat agen Foundation menahan wanita muda ini, para peneliti sudah menyiapkan sel penahanan untuknya. Begitu dia sampai di sana, dia akan memiliki nama baru SCP-069. Anomali ini adalah entitas humanoid, meski penampakan pastinya bisa sangat bervariasi terkait kemampuannya yang aneh. Setiap kali SCP-069 ditinggalkan sendirian dengan tubuh orang yang baru saja meninggal, 069 akan mendapatkan penampilan yang tepat. Dan tidak hanya SCP-069 akan terlihat seperti individu yang baru saja mati, ia juga akan mengambil tingkah laku fisik mereka, suara mereka, dan bahkan pola bicara mereka memungkinkannya untuk terlihat dan terdengar persis seperti orang yang baru saja meninggal. Pada saat yang sama, ketika ia mulai meniru orang tersebut, mayat itu juga akan menghilang melalui proses yang belum dipahami oleh para peneliti Foundation. Tubuh menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan contoh SCP-069 baru yang hidup dan sehat di tempatnya. Makhluk serupa ini hampir tidak bisa dibedakan dari aslinya, bahkan dengan tes DNA dan sidik jari yang kembali cocok dengan aslinya. Teman dan keluarga tidak akan tahu bahwa entitas anomali telah mengambil tempat mereka. Karena selain mengambil semua kualitas fisik dari orang yang meninggal, SCP-069 juga akan mendapatkan pengetahuan dan ingatan mereka. Dia akan bertindak persis seperti orang tersebut dengan hanya satu perbedaan yang membedakannya. Mereka yang berada di sekitar SCP-069 berhari-hari dan berminggu-minggu setelah transformasi akan melihat orang tersebut akan mengungkapkan keinginan yang kuat untuk menertibkan kehidupan mereka dengan proses samar yang berkaitan dengan sejumlah tugas potensial. Ini dapat termasuk menyelesaikan kewajiban yang belum dibayar dalam hidup mereka, baik secara pribadi seperti membayar kembali hutang atau keuangan seperti menyelesaikan hutang atau membuat rencana hidup jangka panjang seperti membuka rekening pensiun dan memperbarui surat wasiat terakhir mereka. Mereka juga akan sering melakukan upaya untuk mengunjungi anggota keluarga yang jauh atau terasing, menghidupkan kembali persahabatan yang terputus atau tindakan penutupan lainnya, jenis yang dapat membangun seumur hidup dan sering ditunda sampai terlambat. SCP-069 tampaknya tidak memiliki pengetahuan tentang peniruan sebelumnya dan tidak akan membawa memori atau kemampuan apapun dari satu contoh ke contoh lainnya. Ketika entitas SCP-069 yang diidentifikasi telah ditanyai mengapa ia terlibat dalam perilaku baru ini, ia mengklaim tidak memiliki motif tersembunyi selain keinginan yang luar biasa untuk meluruskan hidup mereka karena bagaimanapun Anda tidak pernah tahu kapan cedera yang tak terduga atau kematian mungkin terjadi. 069 sendiri mengalami rasa sakit, luka, dan kematian seperti halnya manusia normal. Tetapi kesamaan itu berakhir tepat pada saat mereka berakhir. Saat SCP-069 mati, tubuhnya akan cepat membusuk, hampir seketika berubah menjadi debu. Foundation telah mencoba untuk mengawetkan tubuhnya atau setidaknya mencegah pembusukan yang cepat, tetapi sejauh ini semua upaya telah gagal. Setelah mati, SCP-069 kemudian akan terwujud kembali ke lokasi kematian manusia terakhir. Terlepas dari kedekatannya dengan tempat 069 meninggal, tampaknya tidak ada batasan jarak untuk kemampuan ini dan lompatan terbesar yang dicatat Foundation adalah kematian yang berjarak 675 km dari tempat wujud sebelumnya mati. Anomali ini pertama kali masuk ke radar SCP Foundation setelah agen lapangan mengetahui seorang petugas pemadam kebakaran secara ajaib selamat dari kebakaran gedung yang sangat mematikan, merenggut nyawa 2 petugas pemadam kebakaran lainnya dan 11 warga sipil. Petugas pemadam kebakaran telah keluar dari gedung tanpa cedera, meskipun pakaian dan peralatannya mengalami sejumlah kerusakan yang seharusnya tidak dapat mempertahankan pemakainya. Kira-kira 3 minggu kemudian, petugas pemadam kebakaran yang sama menanggapi kebakaran gedung besar lainnya. Dia tersesat di dalam kamar berasap dan dianggap telah meninggal, meskipun tubuhnya tidak pernah ditemukan. Seorang warga sipil diselamatkan dan seperti petugas pemadam kebakaran tampak tidak terluka. Sebuah kemustahilan virtual mengingat kondisi berasap yang sangat tinggi dari mana dia diselamatkan. Tim penahanan SCP Mobile Task Force C3 juga dikenal sebagai The Body Snatchers dikirim ke rumah sakit di mana dia pulih keesokan harinya dan SCP-069 diidentifikasi dan dibawa ke tahanan Foundation untuk pertama kalinya. Penahanan anomali khusus ini terbukti cukup rumit terutama ketika kemampuannya tidak sepenuhnya dipahami. Beberapa tahun setelah penangkapan awal, seorang penjaga yang ditugaskan ke sel SCP-069 terbunuh selama pelanggaran penahanan oleh SCP lain dan kedekatan mayat penjaga dengan SCP-069
SCP-069 memungkinkan mereka untuk mengambil formulir mereka. Meskipun dengan cepat diketahui bahwa lompatan telah terjadi dan SCP-069 dikembalikan ke penahanan, mereka tetap bersikeras bahwa Foundation membuat kesalahan dan memenjarakan salah satu dari mereka. Namun, seiring waktu, protes mereka berkurang dan akhirnya SCP-069 menjadi relatif patuh dan kooperatif dengan staf, sampai terjadi kesalahan besar yang memerlukan perubahan drastis pada prosedur penahanannya. Seorang peneliti junior yang ditugaskan ke 069 secara tidak sengaja mengatakan bahwa keluarga agen telah diberitahu tentang kematian mereka yang terlalu dini. Hal ini tampaknya membuat 069 sangat tertekan dan mereka bereaksi terhadap berita tersebut dengan mencoba bunuh diri. Tidak diketahui apa sebenarnya yang memicu respons ini. Kalau hanya diberitahu bahwa mereka adalah penipu, tampaknya tidak memiliki efek ini di masa lalu. Tetapi sesuatu tentang pembelajaran keluarga tentang kematian orang sebenarnya tampaknya berdampak besar pada SCP-069. Setelah event ini, SCP-069 telah ditempatkan dalam pengawasan bunuh diri dan rencana untuk menggunakan karyawan Foundation SCP lain yang baru saja meninggal sebagai target yang mungkin untuk kemampuannya ditangguhkan. SCP-069 terus hidup dalam bentuk penjaga sebelumnya dan bertempat di Humanoid Containment 063. Ia terus bersikeras bahwa ia sebenarnya adalah agen yang sudah meninggal dan masih mengungkapkan keinginannya untuk menertibkan kehidupannya. Meskipun berpenampilan, bersuara, dan bertindak persis seperti mantan agen Foundation, tidak boleh diperlakukan seolah-olah ia orang itu. Tak peduli mantan teman dan rekan kerja almarhum tergerak untuk melakukan kunjungan terakhir. Jika SCP-069 pernah mencoba atau berhasil menembus penahanan, ia harus ditundukkan menggunakan metode non-mematikan. Jika SCP-069 mati saat berada dalam penahanan, agen Foundation akan memantau secara dekat setiap laporan insiden di mana tampaknya seseorang telah lolos dari kematian tertentu, tanda yang menunjukkan bahwa orang tersebut sekarang sebenarnya adalah SCP-069. Sementara itu, Foundation terus mempelajari anomali aneh ini yang telah diklasifikasikan sebagai aman. Dan meskipun kita mungkin tidak pernah sepenuhnya memahami kemampuannya, mungkin ada sesuatu yang dapat kita pelajari darinya terkait kesempatan kedua. Sekarang, pergi dan tonton entry lain dari file Dr. Bob, seperti SCP-3998, penyihir anyaman yang hidup, untuk kisah aneh lain tentang SCP yang mungkin tidak persis seperti yang terlihat, dan pastikan Anda subscribe dan mengaktifkan notifikasi. Jadi Anda tidak akan melewatkan satupun anomali, karena kami mempelajari lebih jauh dan lebih jauh ke dalam arsip rahasia SCP Foundation.